Bangkitlah semangat kami, bersatu dalam karya abadi, membawa berita, membawa arti, SDI CTV-ID berdiri. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Baby Kirana. Saya Dani, Tetaplah di SDI CTV. Kali ini kita bahas kembali kasus yang belum selesai. Bapak Azhar, kasihan banget siapa lagi yang mau membelanya kali ini. Orang yang merampas tanah walaupun hanya sejengkal akan mendapat hukuman berat di akhirat. Seolah-olah seluruh 7 lapis bumi menjadi beban di lehernya pada hari kiamat. Ayo kita saksikan beritanya. Siaran pers, media SDI CTV, IT, diduga Pengadilan Negeri Tanjung Balai tutup mata kepada warga kurang mampu. Inkrah hingga MA. Tembok wajib dibongkar Azahar desak Pengadilan Negeri Tanjung Balai segera eksekusi lahan 16 meter di Asahan Desa Seinangka. Kepastian hukum sengketa tanah seluas 16 meter persegi di Dusun 1 Desa Sei Mangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan akhirnya mencapai titik final. Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menolak permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan. Hermanto melalui putusan nomor 819.PK-PDT-2023 tertanggal 3 Oktober 2023. Dengan putusan tersebut perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap inkrah. Majelis Hakim Agung menegaskan pembangunan tembok oleh Hermanto di atas sebagian tanah milik Azahar Lubis merupakan perbuatan melawan hukum onrekat mati gedaat. Mahkamah menolak seluruh dalil PK yang diajukan termasuk klaim novum berupa berita acara pengukuran ulang dan surat ukuran tahun 2023. Hakim menyatakan bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai novum karena dibuat setelah perkara diperiksa di tingkat judeks fakto pada tanggal 25 Oktober tahun 2021. Selain itu MA tidak menemukan kehilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya serta menghukum pemohon PK yang membayar biaya perkara Rp2.500.000. Perkara bermula ketika Azahar Lubis menggugat karena luas tanahnya berkurang 2 kali 8 meter akibat pembangunan tembok pembatas oleh Hermanto pada tanggal 30 Maret 2022. Pengadilan Negeri Tanjung Balai melalui putusan nomor 40 PDT-G 2021 Pen. Tanjung Balai mengabulkan gugatan sebagai Majelis Hakim menyatakan tanah tersebut sah milik Azahar memerintahkan pembongkaran bangun di atas lahan 16 meter persegi serta menghukum tergugat membayar uang perkara Duangsom Rp500.000 per hari jika lalai melaksanakan putusan setelah inkrah. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan nomor 310 PDT 2022 Pet. Medan tertanggal tanggal 8 Agustus tahun 2022. Upaya hukum terakhir melalui PK pun kandas di MA. Meski sudah inkrah hingga tingkat MA, eksekusi real pembongkaran tembok dan pengosongan lahan hingga kini belum dilaksanakan. Secara hukum pihak yang kalah tidak lagi memiliki hak atas lahan tersebut dan wajib mengosongkannya jika membandal depan dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi tambahan hingga sita eksekusi bahkan berpotensi pidana atas dugaan penyerobotan tanah. Azhar Lubis mendesak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar segera menjalankan eksekusi tanpa berbelit-belit. Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai mohon kembali lahan kami seutuhnya, jangan berbelit-belit, uang saya sudah banyak habis tapi eksekusi belum juga dilaksanakan. Ujar Azahar Lubis dengan nada kecewa. Ia juga meminta perhatian Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hemawan Februari S.I.K. M.H. agar membantu percepatan pengembalian haknya. Sengketa terjadi di Dusun 1 Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Putusan final MA dibacakan pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 mengakhiri rangkaian proses hukum sejak 2021.
Putusan ini mempertegas kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan menjadi peringatan keras bahwa pembangunan tanpa hak di atas tanah orang lain dapat berujung pada pembongkaran paksa, denda harian hingga sanksi pidana. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengadilan Negeri Tanjung Balai belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal pelaksanaan eksekusi. Pemilik media, Samri Sinaga. Pimpinan redaksi, Sopian. Editor YouTube, M. Ramadhani. Media.sdiktv.id. Wesita, www.sdiktv.id.